Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sambutan dulu ini. Sambutan pengurus masjid. Udah. Oh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Afanallahu an dzalika amin. Wa ma yatruku salata wa tulhihi anha dunyahu illa man sabaqat shiqwatuhu wa azumat uqubatuhu wa khasirat safqatuhu wa talat hasratuhu wa nadamatuhu. Bapak hadirin saudara, jamaah sholat subuh gabungan Masjid Jami' Darussalam, wabil khusus DKM, wabil khusus akhirnya Nafila Ustaz Haji Hinduan Said, para ustadz, para sepuh, diantaranya orang tua kita Bapak Ustaz Haji Ahmad Ghazali, para pengurus subuh gabungan dan jamaah sholat subuh gabungan Kelurahan Gandaria Utara, Pulau dan Keramat Pelak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita kaji kitab ini, barangkali ada yang pengen punya kitab ini silakan berhubungan dengan Bang Andi. Harganya Rp25.000, lebih murah dari Surya 16 sebungkus sih. Kalau Surya 16 semalaman kita esok habis, kalau ini bertahun-tahun kita kaji. Boleh juga dicicil, ya silakan. Setiap datang nyicil buku silakan. Ini kemarin yang dibelikan oleh Saudara Jalirodo sudah habis kitabnya, ini masih ada, bisa bapak-bapak yang ingin memiliki silakan. Bapak dan saudara, lanjutan kemarin pembukaan di Musala Nurul Hidayah, bab yang perisalah yang pertama itu tentang larangan meninggalkan sholat. Bahwa kemarin di pembukaan Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu menjelaskan bahwasanya sholat itu tiangnya agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat berarti menegakkan bangunan agama Islamnya dalam dirinya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti merubuhkan bangunan Islam dalam dirinya. Orang yang sholat, yang tidak sholat beda. Ya, kalau orang yang sholat, insya Allah sholatnya itu mampu menyegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau tahu dia terjerumus kepada perbuatan keji, dia segera taubat. Kita orang yang gagal sholat itu gampang terprovokasi setan untuk melaksanakan perbuatan jahat, dan kalau yang melakukan jahat itu bangga, nggak ada keinginan untuk taubat. Itu bedanya orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat. Kemarin juga termasuk perbuatan buruk yang paling buruk, aib yang paling jelek itu meremehkan perkara sholat, kemudian sholat berjamaah dan melaksanakan sholat Jumat. Di antara fadilah sholat itu adalah bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah semakin meningkat, dan juga kesalahan-kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sholat ini adalah ibadah yang Allah berikan kepada penduduk bumi dan penduduk langit. Jadi penduduk langit itu siapa? Malaikat. Malaikat itu disuruh ibadah oleh Allah dengan melaksanakan sholat. Jadi di antara malaikat itu ada yang sujud aja, ada yang ruku aja, ada yang berdiri saja, enggak pernah duduk, enggak pernah ruku. Dia ruku aja enggak pernah bangun, tidak, dia sujud aja enggak pernah bangun, dudukan sujud. Ini malaikat yang di atas langit. Mereka taat semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sholat kita itu ada rukunya, ada sujudnya, ada i'tidalnya, ada gabungan dari sholatnya, gerakan sholatnya malaikat. Selanjutnya yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah orang yang berani meninggalkan sholat itu siapa sih? Wa ma yatruku sholata, dan tidak sekali-kali berani meninggalkan sholat. Wa tulhihi, dan melalaikannya, anha, dari melaksanakan sholat. Siapa yang melalaikan? Dunianya. Jadi orang-orang yang berani meninggalkan sholat dan orang yang dunianya melalaikannya dari melaksanakan sholat. Saking getolnya nyari duit di kendaraan, di Grab atau di Gojek motor atau kendaraan, itu bablas terus, ada panggilan terus, bawa mobil jadi sopir taksi atau sopir pribadi, bayang maghrib bablas terus, kejar setoran, nggak peduli waktunya sembahyang, waktunya nggak peduli.
Ini berarti orang yang dunia telah melalaikannya. Illa man, kecuali orang-orang sabaqat syikwatuhu, yang telah terdahulu syikwatuhu, catatan kecelakaannya. Jadi hanya orang-orang yang memang sejak dulu sebelum diciptakan 50.000 tahun sebelum diciptakan sudah ditentukan ini orang bakal celaka, nggak bakal ninggalin sholat. Ini sebagaimana dulu kan kita udah kaji tuh Masal Abil Laith, bahwa manusia itu nasibnya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluk, menciptakan bumi langit, nasib manusia sudah ditentukan duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya orang-orang seperti itulah yang berani ninggalin sholat, berarti memang orang yang celaka. Wa azumat uqubatuhu, wa azumat, dan betapa besar uqubatuhu, siksaannya. Jadi ini orang yang ninggalin sembahyang itu punya 16 siksaan. Jadi di dunia 5, ketika mati lagi sakaratul maut itu dapat siksaan, di kuburan siksaan, di akhirat disiksa. Jadi di dunia aja itu dia hidupnya nggak berkah, ketika mau mati itu lagi sakaratul maut itu udah dapat siksaan, di kuburan disiksa, bangkit dari kubur di akhirat dapat siksaan. Naudzubillah min dzalik. Orang yang nggak sholat. Wa azumat uqubatuhu, dan betapa besar siksaannya. Wa khasirat safqatuhu, dan merugi safqatu, perdagangannya. Orang yang kalau ibarat orang berdagang itu rugi terus, orang yang nggak sembahyang itu rugi. Apa yang diandelin? Siksaan di akhirat begitu besar. Itu di Quran ada pernyataan begini. Seandainya orang-orang yang tidak beriman itu seluruh harta benda yang dia kumpulkan di dunia, propertinya dia punya, sampai dia bawa hari kiamat itu dia miliki. Jadi itu bandanya, asetnya, depositonya, emas batangannya, harta rumah semua dia bisa bawa ketika hari kiamat, dan dia divonis masuk neraka. Itu bandanya ada, bakal dia tebus agar dia selamat dari siksa neraka. Tapi kan masalahnya kita kalau mati kagak bawa apa-apaan. Nah itu yang kita bawa apa? Kain putih. Ya kalau orang Kristen mungkin pakai jas, nggak pakai sepatu, pakai kacamata, pakai dasi, pakai peti yang mahal. Tapi kan cuma itu doang. Emang duit dolarnya dibawa tuh? Enggak, kalau Cina zaman dulu iya tuh. Cina zaman dulu itu bandanya semua dibawa tuh. Emasnya semua dibawa, makanya kuburannya ditungguin centeng. Ya kagak, supaya nggak dibongkar. Nah kita orang Betawi ngikut. Ada orang mati kuburan ditungguin. Siapa yang nungguin? Kiai, santri. Nah, kadang nungguin kiai santri ya baca Quran, tahlilan. Nah kalau centeng main ceki sama minuman keras, nah itu centeng yang nungguin kagak ibadah. Nah kalau yang nungguin santri ngaji, makanya dulu ada istilah nunggu kubur, ngaji nunggu kubur. Kalau teman saya bilang proyek tanah munjung, proyek tanah munjung maksudnya ngaji di kuburan. Nah ini orang yang rugi perdagangan tidak untung. Kenapa? Endingnya dia bakal sengsara. Dan hidupnya tidak berkah. Lihat aja wajahnya orang sembahyang mah kagak. Orang kalau rajin ibadah itu dari biar katanya mukanya hitam, itu enak, cedang. Ada cahayanya tuh karena saban hari dibasuh wudu. Cedang mukanya. Tapi orang kagak sembahyang, udah agak enak dilihatnya. Nah, hitam, debu, gak ada cahayanya. Tapi orang yang ahli ibadah lihat wajahnya. Nah, itu udah berubah tuh. Dia bagus sekali. Ini orang yang tidak sholat itu rugi perdagangannya. Wa qalat hasratuhu wa nadamatuhu, dan sungguh lama kerugian dan penyesalannya, nyesel selama-lamanya. Kalau di sini kita umpama hidup umurnya 60 tahun. 60 tahun dipotong 15 tahun, berarti cuma 45 tahun. Kita umpama suruh sholat itu 45 tahun cuman. Nah kalau di kuburan, kita mati masuk kuburan. Berapa lama? Wallahu a'lam, nggak jelas itu berapa lamanya. Kalau di dunia cuma 45 tahun sembahyang maghrib, zuhur, asar, isya, subuh cuma 45 tahun. Nah kalau di kuburan nggak jelas itu berapa lama. Lah orang yang meninggal dunia tahun 45 sampai sekarang itu udah 79 tahun. Kiamat belum. Orang yang mati di zaman Nabi yang kafir tuh sampai sekarang udah 1500 tahun. Kiamat belum. Bayangkan kayak apa di kuburan. 1500 tahun sampai sekarang. Itu yang kalau dirunut lagi dari zaman Nabi Adam. Si Qabil yang membunuh Habil. Itu kan terus dapat siksaan itu. Sampai gini ada kiamat belum. Masya Allah. Ini betapa sengsaranya orang yang ada sembahyang. Jadi tolat hasratuhu wa nadam, nyesel cita-cita.
Dan kagak enak, gelap, dibagelin malaikat, digigit kalajengking, digigit ular. Nanti ini akan apa aja siksaan itu orang yang kagak sembahyang di kuburan. Ini yang pertama, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat berarti memang orang itu orang yang celaka. Orang yang besar siksaannya, orang yang rugi perdagangannya, penyesalan dan kerugiannya sungguh lama sekali dia rasakan. Karena memang kiamat itu masih lama. Buktinya orang masih ibadah masih banyak. Nah, ini orang masih ada yang miskin. Kalau kiamat itu nggak ada yang miskin, kaya semua. Sampai kita bingung nih, duit gua mau sedekahin siapa ya? Itu nggak ada. Sekarang alhamdulillah kita ini aman karena masih banyak orang miskin. Kalau kaya semua, kiamat nanti kita gitu. Fatariku sholati mamkutun. Fatariku sholati, maka orang yang meninggalkan sholat mamkutun itu dibenci. Siapa yang benci? Allah, malaikat. Tuh. Wala ghairil Islam yamutu, dan atas selain agama Islam yamutu dia bakal mati. Nauzubillah min dzalik. Matinya nanti ada kemungkinan tidak beragama Islam. Kenapa disuruh nyebut? Nah, ini kagak bisa. Nah, kan bacaan la ilaha illallah kan ada dalam tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu setiap hari kita baca 17 kali. 17 kali kita baca. Ya kagak sembahyang, belas. Kagak baca sama sekali. Juga kalau dia mau nikah. Kalau nikahnya berkali-kali, ya alhamdulillah. Baca syahadat. Itu. Ini kalau apa namanya kagak sembahyangnya susah. Suruh nyebut la ilaha illallah susah. Angel. Wa ala ghairil Islam yamutu, dan atas agama selain Islam yamutu dia bakal mati. Al jahimu ma'wahu, neraka jahim ma'wahu tempatnya. Wal hawiyatu, dan neraka hawiyah munqalabahu tempat kembalinya, wa maswahu, dan tempat tinggalnya. Tuh. Ini orang yang kagak sembahyang neraka jahim, hawiyah, itu dua tempatnya tuh. Keren, punya dua tempat di neraka. Wa huwa mal'unun 'indallahi wa huwa, dan orang itu, orang yang kagak sembahyang, mal'unun, dikutuk, dilaknat 'indallahi, di sisi Allah. Maksudnya dilaknat itu apa sih? Dilaknat itu dilaknat maksudnya dijauhkan dari rahmatnya Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Orang kan kalau disayang oleh Allah bukan hanya dikasih nikmat, dikasih sakit, dikasih bencana. Tuh, kalau orang beriman yang disayang Allah bukan hanya dikasih nikmat, tapi juga dikasih apa namanya musibah. Maksudnya apa musibah itu? Untuk merontokin dosanya dan untuk dikasih, kalau dia sabar dikasih pahala yang besar. Orang yang sabar itu tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Tuh, orang beriman disayang oleh Allah, dia ahli ibadah disayang. Disayang itu bukan hanya dikasih nikmat tapi juga dikasih musibah. Untuk apa? Ngerontokin dosa dan diberikan pahala yang besar. Sementara orang kalau nggak sholat jauh dari rahmat Allah, hidupnya senang aja. Ujung-ujungnya meninggal dunia dan akan menyesal sejadi-jadinya. Wa matrudun fi ardihi wa sama, wa matrudun, dan dia ditolak fi ardihi, di buminya Allah, wa sama, langitnya Allah. Ini gentayangan. Di langit ditolak, di bumi ditolak. Ini apa? Orang beriman itu saya baca dalam kitab Darul Barzah. Nah, Darul Barzah itu kitabnya judulnya serem. Di negeri akhirat, negeri barzah, kuburan. Itu orang begitu ketika meninggal dunia ruhnya dicabut. Kemana ini rohnya ini? Orang beriman naik ke atas langit. Kalau orang kafir kemana? Dalam bumi sijin, di penjara, di sijin itu orang kafir. Nah, kalau orang beriman naik ke atas langit. Ya untuk apa? Ya menerima anugerah dari Allah, apresiasi dari Allah. Dia dulu di masjid ngapain? Nyapuin, bersih-bersih, nyiap-nyiapin, gelarin karpet, mau ada sebuah ngajian, nah, itu jadi marbot. Itu dapat apresiasi dari Allah. Ngapain dia di masjid? Jadi pengurus. Ya penganggaran, pembangunan, semuanya dia urus. Itu semuanya dapat apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ngapain di masjid? Jagain parkiran, dapat apresiasi dari Allah. Itu semuanya yang kecil-kecil itu dapat diapresiasi dari Allah Subhanahu. Nah, kalau orang itu kagak sembahyang, apanya yang mau diponten? Lah amalan itu kan yang diponten apa? Salatnya dulu. Salatnya dulu dilihat, kalau salat beres baru yang lain. Nah, kalau kagak ada nilai salatnya bagaimana mau yang lain diperiksa? Ini makanya orang yang tidak sholat itu ditolak di bumi, ditolak di langit. Jadi kemana tuh? Gentayangan. Tuh. Wallahu alam.
Ini bentuknya seperti apa? Iya. Wan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Wan Ali bin Abi Thalib dan titipan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha anhu darinya, qala berkata Sayyidina Ali, apa kata Sayyidina Ali? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi bersabda. Apa isi sabda Nabi? Ma min 'abdin mu'minin. Ma min 'abdin, tidak sekali-kali seorang hamba mukminin yang beriman, yatruku sholata, yang berani meninggalkan sholat, walam yatiha, dan tidak melaksanakan sholat. Artinya begini, dia kesiangan, udah tahu dikit lagi subuh, tidur, bangun jam 11 bayang subuh, ora bangun tidur ngopi, bayang dulu, udah itu subuh, jangan ngopi, ini ngopi. Jadi Bapak hadirin saudara, saya pernah dengar ada orang ngomong begini, sholat itu harus waktunya. Kalau udah keluar waktunya nggak boleh sembahyang, malah lu bejat. Orang begini nih, ketok malahnya nih. Sholat itu kagak boleh ditinggal, wajib dilaksanakan. Kalau sholat pada waktunya adaan, sholat di luar waktunya qadaan, kagak boleh ditinggal sembahyang, wajib dikerjain. Umpama kita kesiangan bangun jam 11, sembahyang subuh jam 11, nggak boleh ditinggal. Nah, sembahyang maghribnya jam 2 malam, kerjain. Kenapa sibuk sih? Narik sono narik sini, tahu wah udah jam 2 belum sembahyang maghrib. Umpama kerjain ke maghrib. Qadha. Sembahyang di luar waktunya namanya qadha. Salat pada waktunya namanya adaan. Nah, ntar nih jam berapa? Isyraq itu jam berapa? Jam 6. Jam 6 berapa? Jam 6 ya? Berapa? Jam 6 ya, jam 3 itu Isyraq. Itu udah habis tuh salat subuh. Sekarang masih boleh sembahyang subuh nih. Masih ada waktunya. Jadi salat itu kalau yang diperintahkan sholat itu pada waktunya. Ya, sholat pada waktunya. Waktunya kapan tuh? Waktunya dari mulai azan sampai dengan habisnya waktu. Kalau subuh itu waktunya sampai dengan matahari terbit. Itu habis waktunya. Nah, dia sembahyang subuh jam 6 masih boleh. Setengah 6 boleh, jam 6 boleh. Karena belum habis waktunya. Namanya adaan. Nah, kalau matahari udah muncul, udah habis waktu sholat subuh, namanya sholatnya qadaan. Zuhur, kapan mulainya? Dari mulai azan zuhur, matahari tergelincir dari garis khatul istiwa sampai dengan panjang bayangan benda ini persis seperti panjang bendanya. Ini 5 cm, matahari cahayanya 5 cm, berarti habis waktu zuhur. Nah, kalau kemudian panjang bayangan benda ini lebih dari panjang benda ini 5 cm panjangnya, 6 cm, berarti sudah masuk waktu asar. Nah, kita sholatnya asar sekarang jam 3:06 ya. Jam 3:06. Kita sholat zuhur jam 3 boleh, masih waktunya itu. Nah, kalau sholat zuhurnya itu udah masuk waktu asar, itu namanya qadaan, bukan adaan. Nah, jadi sholat itu nggak boleh ditinggal. Buktinya apa? Kalau kita kagak pernah sembahyang dari umur 15 tahun sampai sekarang baru idep, itu kudu diqadain itu sembahyang. Tuh. Begitu juga ada orang murtad, 10 tahun dia murtad, kemudian masuk lagi Islam, sembahyang selama 10 tahun wajib dia qadain. Puasa selama 10 tahun wajib dia qadain. Berat tuh jadi orang murtad. Na'udzubillah. Makanya jangan sampai murtad. Tuh. Ya. Jadi sholat itu jangan sampai ditinggal. Kata Nabi, tidak sekali-kali orang beriman yang meninggalkan sholat, maksudnya dia itu kesiangan bangunnya, walam yatiya, dan tidak melaksanakan, tidak mengqadanya, illa kataballahu ala wajhi, kecuali kataballahu, Allah akan tuliskan ala wajhi, dari wajahnya, di jidatnya ada tulisan. Apa tulisannya? Hadza kharijun min rahmatillah. Hadza, orang ini kharijun, telah keluar, min rahmatillah, dari rahmatnya Allah. Jadi orang ini orang yang dikutuk, tidak dapat belas kasih sayang Allah. Wa ana fa'ana, dan saya, Nabi kata Nabi, dan saya bari'um minhu, akan membebaskan diri minhu, darinya. Saya udah enggak heroin, udah kagak peduli. Dibawa ke belangsak, kata Nabi itu. Ini kalau dia berani-berani ninggalin sholat, dia kagak qadain, itu Nabi udah enggak mau tahu. Fa'ana bari'um minhu, saya berlepas diri minhu, darinya. Artinya Nabi enggak mau tahu, enggak diheroin sama Nabi. Nih, kalau orang itu sudah ninggalin sholat, dia tidak qadain. Di jidatnya ada tulisan hadza kharijun min rahmatillah. Wa idza tarakal 'abdu fardan wahidan,
Wa idza tarakal abdu fardhon wahidan, dan apabila taraka meninggalkan al abdu seorang hamba, apa yang dia tinggalkan? Fardhon wahidan, satu salat fardu subuh enggak sembahyang, satu doang nih. Kutiba ismuhu, maka ditulis ismuhu, namanya, ala babin nari, di atas pintu neraka. Udah ada daftar kita tuh. Berarti kalau kita kagak sembahyang, berarti kita udah daftar menjadi penghuni neraka. Nah, hebat banget. Ada orang berani. Bapak ini saudara, ini buku, jangan doang kita doang yang ngaji, kumpulin bocah anak gini, ayo kita baca nih, bapak baca dengerin nih. Itu biar supaya keluarga kita pada sholat. Jangan aja kita tuh bahaya sekali. Jangan dipikir, kan di rumah itu ada yang bininya sembahyang, lakinya kagak. Ada yang lakinya sembahyang, bininya kagak. Ada yang laki bini sembahyang, anaknya kagak. Laki bini sembahyang, anak sembahyang, mantunya kagak. Tuh, laki bini anak mantu sembahyang, pembantunya di rumah kagak sembahyang. Anak bini mantu pembantu iparnya nginep di rumah kagak sembahyang. Masya Allah, ini bagaimana nih? Itu ada pengaruhnya tuh. Jadi jangan dianggap remeh. Kita tinggal dalam satu rumah, itu ada orang yang tidak ibadah, itu pasti ada pengaruhnya. Jangan sampai ada bagian keluarga kita yang tidak sholat, itu jangan sampai. Dari sekarang tuh kita mulai didik anak-anak kita. Yang kan anak saya udah pada kawin semua, Ustaz. Ada cucu, oh iya benar cucu itu ajarin sembahyang. Jadi dari kapan tuh bocah diperintahin sembahyang? Dari umur 7 tahun ayo sembahyang. Nah, umur 7 tahun sembahyang, biarin bocah lagunya sembahyang kayak apa, biarin, nama bocah namanya. Nah, kalau kita kayak bocah sentil. Udah tua sembahyang kayak bocah. Nah, ini tapi kalau bocah biarin, yang penting dia ikut aja dulu. Sambil kita ajarin, takbirnya berbenar, sedekapnya berbenar, ajarin pakai sarung. Pakai sarung tuh ajarin. Ya kan pakai sarung kudu ngerti itu pakai sarung. Biar kalau ngerti pakai sarung, santri itu pakai sarung. Biar kata ditarik tuh sarung kagak bakalan lorot, gak bakal lepas tuh simpulan ikatannya. Ini, nah kalau 10 tahun dia belum mau sembahyang, cubit, boleh dipukul kata Nabi, boleh dikasih hukuman. Sebab apa? Sebab 10 tahun itu sudah dikit lagi balik. Kalau dia umur 15 tahun balik kan tinggal 5 tahun lagi. Nah kalau umpama dia itu 10 tahun belum mau sembahyang, terus kita deminin aja sampai balik belum sembahyang, terus disembahyang angel, tuh susah tuh. Ya ada kita sembahyang ntar, kagak ada kita kagak sembahyang. Itu umpama kita kudu bawel nih untuk sembahyang. Kenapa? Umpama dia itu sekolah pulang, udah sholat nak belum? Sholat, tadi lupa masih capek. Oh ya nggak apa-apa. Itu sampai dia kerjain tuh berantak. Kalau belum dikerjain jangan boleh berhenti. Nah, ini terus umpama dia kelupaan, kita juga lupa. Terus sembahyang, udah belum ya? Nah, padahal udah asar. Kodain tuh soalnya tadi, suruh. Biar ada efek jerak. Sampai kapanpun kita nggak pernah berhenti memerintahkannya untuk sholat. Ini kalau kita enggak peduli hal ini, kita abai, maka ini yang terjadi apa? Ya itu, anak-anak kita jadi kena pengaruh yang nggak karu-karuan. Sebab apa? Sirinya kan dalam sholat itu ada doa. Ihdinas siratal mustaqim, itu tuh yang luar biasa tuh. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Itu dia minta 17 kali sehari semalam kalau sholat fardu doang. Nah kalau tampil sholat sunnah ya lebih. Tiap hari dia minta kepada Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Insya Allah hidupnya benar, tidak macam-macam. Kalau toh melakukan perbuatan dosa, ya cepat sadar istighfar. Kayak kita. Nah kita kan begitu, kita rajin ibadah. Sholat kita nggak tinggal. Umpama satu saat kita ngelakuin dosa, ya kita sadar, istighfar, minta ampun kepada Allah. Itu. Kalau kagak sembahyang, ya udah. Repot hidupnya tuh. Bahaya. Ini kewajiban kita selaku orang tua. Bagaimana anak-anak kita itu? Nah juga kita pilihkan sekolah yang di situ ada kegiatan sholat berjamaah. Jangan sekolah yang gratis. Urusan sembahyangnya kita kagak mau tahu, urusan guru sekolah. Bahaya ini. Juga jangan sampai kalau anak kita di sekolah diomelin gara-gara sembahyang, kita jangan protes. Gurunya diadukan ke polisi. Karena hak sholat itu hak pribadi, nggak boleh ada orang melanggarnya. Aja orang yang nggak benar nih. Jadi kepengen anaknya jadi orang yang ateis, nggak kenal Tuhan. Lama-lama ujungnya bakal bahaya buat orang tua.
Ya, sekolah itu sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan anak bukan hanya transfer ilmu, juga ditarbiyah, dididik. Cuma bedanya dengan pesantren, kalau pesantren itu ada istilahnya ada tarbiyah, ada ta'lim, ada satu lagi tarqiyah. Kalau di sekolah hanya tarbiyah dan ta'lim saja, tarqiyah nggak ada. Apa tarqiyah itu? Tarqiyah itu maksudnya anak itu secara kejiwaannya didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh siapa? Oleh kiai, diajak bareng-bareng wiridan, bareng-bareng diajak jamaah, diajak wiridan, didoain, baca macam-macam tuh. Ada baca maulid, baca burdah, baca jaliatul qadar, baca asmaul husna. Terus malam juga dibangun oleh kiai, diajak tahajud bareng dan seterusnya. Ini tarqiyah yang di sekolah manapun nggak ada. Bahkan gurunya juga kagak sembahyang. Ini yang terjadi tuh. Nah, ini Bapak dan Saudara. Jadi jangan sekali-kali nganggap remeh urusan sembahyang. Tuh orang yang kalau satu sholat saja dia tinggalkan, maka berarti dia mencatat namanya registrasi menjadi penghuni neraka, dan berarti di wajahnya ada tulisan hadza kharijun min rahmatillah. Wa fi hadisin marwin an Ibnu Umar Khattab wallahu a'lam bishawab. Kita ngaji dikit-dikit aja, Pak. Jadi sebagaimana kemarin caranya supaya kita hafal ini kitab, pelajaran kemarin di masjid di Musalah Nurul Hidayah kita baca 7 kali. 6 kali. Ini pelajaran di Darussalam kita baca 7 kali. Yang kemarin itu 6 kali. Besok kita ngaji di Nurul Al-Akhyar. Pelajaran di Al-Akhyar baca 7 kali, Darussalam 6 kali, yang di Nurul Hidayah 5 kali. Terus kita baca. Ini lama-lama insya Allah kita jadi hafal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. بفتح حضرتنا من صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على روح الله الشريف سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي بكر الشيخ عبد القادر الجيلاني لا روحنا علي بن سفيان لا روح جميع وصام لا روح ولا معلم هذا حبيب ابي عبد الناصر بلا روح المرء هي عبد الرحمن شيء لا روح المرء كي هي مختار لوكي ولا روح المرء استاذ يسلم كي هي مختار لوكي ولا روح المرء استاذ الجيل لا روح المرء استاذ هي نشيد بسم الله لا روح المرحوم استاذ حجي ابو بكر مويدي بلا روح المرحوم استاذ توفيق لا روح المرحوم من ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا ولقرابتنا ولأستاذنا ولمعالمنا ولجميع المسلمين والمسلمات وغسلهم وفراعهم بأن الله يتكسهم بالرحمة المغفرة ويسلكم الجنة إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين واغفرنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين. الحمد اللهم بحق الفاتحة بالشر الفاتحة وبزومة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة افتح لنا وبالخير وبالبركة وبالنعمة وبالقوة والصحة
باب الصحة، باب السلامة، باب المغفرة، باب الجنة، باب الرضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمن يتصدق في مسجد دار السلام سابقا ولاحقا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرات النيران. اللهم اجعل لنا ولدا صالحا سليما عالما غنيا وبرا ولوالدي وتعالى ولرسولك صلى الله عليه وسلم والبزر من الآفات والآحاد إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله محمد صلى الله وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه